Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin saudara melihat tampilan saya hari ini berbeda. Iya kan, gak apa-apa. Kita ibadah di rumah, kita percaya bahwa Tuhan akan mendatangi setiap kita di rumah kita masing-masing. Karena itu hari ini Minggu 29 Maret, di minggu terakhir di bulan Maret ini saya mengencourage setiap kita. Biar setiap kita tetap terus dekat dengan Tuhan, tetap terus mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, saudara. Saya ajak setiap kita tundukkan kepala. Saya ajak setiap kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena kita percaya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, rahmatmu selalu baru setiap pagi. Kita mau katakan pujian ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tak habis-habis, tak habis-habisnya rahmatmu, rahmatmu selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Bapa, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku, Tuhan adalah bagianku. Saudara, selama kita mengerti bahwa kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita, kita sadar betul bahwa kasih setia Tuhan itulah yang menjaga kita. Tak perlu kita takut, tak perlu kita gentar, tak perlu kita khawatir. Karena kita percaya selama kasih setia Tuhan menyertai hidup kita, maka selama itu juga kita aman dalam naungan kepak sayap Tuhan. Kita belajar sama-sama kembali lagu ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan. Katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, haleluya. Tak habis-habisnya rahmatmu, rahmatmu selalu baru setiap pagi. Katakan sekali lagi, tak berkesudahan, tak berkesudahan. Thank you Lord. Kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru tiap pagi. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Bapa, besar setiamu di sepanjang hidupku, Tuhan
adalah bagian. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Amin. Besar setiamu Bapa. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan adalah bagian. Mari saudara dikasihi Tuhan, angkat pujian ini. Besar setiamu Tuhan. Amin. Besar setiamu Bapa. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan adalah bagian. Tuhan, Engkau adalah bagianku. Mari kita menyembah Yesus. Kami menyembah-Mu, besar setiamu. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, Kau sungguh baik. Kami mengangkat suara kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kami angkat suara kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkaulah perisai, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa yang baik. Kasih anugerah-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Biar setiap kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Siapapun engkau yang menyaksikan siaran hari ini, Tuhan rindu melawat-Mu di tempat di mana engkau saat ini berada. Cukup pejamkan mata-Mu, datang menyembah Tuhan. Keadaan peristiwa, bahkan di mana saat ini engkau berada, tidak akan pernah menghalangi-Mu untuk menyembah Dia. Oh Yesus, kami menyembah Engkau. Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Bapa, besar setiamu
di sepanjang hidupku. Tuhan adalah bagian. Haleluya. Bapa, terima kasih sebab Engkaulah menjadi bagian kami. Keadaan saat ini tidak membuat kami gentar karena kami tahu selama Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami tahu kami aman, kami tahu kami kuat sebab Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kami di hari ini ya Bapa. Kami percaya keadaan tidak menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami merasa sangat spesial ketika kami beribadah di rumah hari ini karena Tuhan mengunjungi rumah kami masing-masing, melawat setiap kami, menjamah setiap hati kami, sehingga ini yang terjadi, bahwa keadaan, waktu dan jarak tidak dapat memisahkan kami dari hadirat Tuhan, sebab Engkau Allah Maha Hadir. Bapa, waktu ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu diteguhkan, kami rindu dikuatkan. Bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita atur ini dulu gitu kan. Hari ini saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya betul ini kuat Tuhan taruh dalam hati saya. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap Bapa yang baik. Iya kan? Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Bapa yang baik. Kenapa? Karena ini yang saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan. Keadaan tidak pernah merubah status Allah. Iya kan? Peristiwa keadaan tidak pernah merubah status Allah kita yang baik, Bapa kita yang baik menjadi Allah yang tidak baik hanya oleh karena keadaan, hanya oleh karena peristiwa, hanya karena doa tidak dijawab, iya kan? Hanya oleh karena masalah belum ada jalan keluar, bukan berarti Tuhan mendadak menjadi Bapa yang tidak baik. No. Di situ kita akan melihat bahwa Dia Bapa yang tetap baik sekalipun keadaan bergoncang. Nah, kita akan belajar sama-sama. Kita buka Alkitab kita sama saudara yang dikasih dalam Tuhan. Engkau yang ada di rumah, kita akan belajar sama-sama ayatnya. Kita akan lihat di dalam Roma 8 pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nah, saudara bisa lihat di Alkitab saudara yang ada di rumah. Jadi baca Alkitab juga, jangan cuma nonton ya. Baca Alkitab juga, cuma nonton. Kau pikir nonton sinetron kah? Iya kan, baca Alkitab juga hari Minggu ini, Bos. Ibadah. Bilang kanan kirinya ibadah, baca Alkitab, jangan cuma nonton. Kau pikir nonton sinetron kah? Iya kan? Roma 8 ayat 15, Roma 8 ayat 14 lah, dari 14, 15, 16 sampai 17 ya. Alkitab baca jangan lupa. Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Perhatikan ayat ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara tahu kapan saudara disebut anak Allah? Ketika hidup saudara dipimpin oleh Roh Allah. Kita nggak bisa ngaku-ngaku kita sebagai anak Allah, tapi kalau hidup kita masih dipimpin oleh kedagingan kita nggak bisa bilang kita adalah anak Allah kalau hidup kita masih dipimpin oleh keraguan-raguan, ego kita, amarah kita, ya kan? Jadi Alkitab jelas bilang semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Woi, dahsyat saudara. Kita sudah menerima roh, bukan lagi roh perbudakan, bukan lagi roh ketakutan, tapi roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh roh itu Alkitab bilang apa? Kita berseru ya Aba, ya Bapa. Makanya ada pujian ya Aba, Bapa, ini aku anakmu.
Iya kan saudara? Nah lanjutnya ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, jelas Alkitab bilang kita tidak lagi menerima roh ketakutan, kita tidak lagi menerima roh perbudakan, tapi kita menerima roh yang dengan roh itu kita memanggil Dia bukan lagi Allah, melainkan Bapa. Itu kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya kan? Bilang kanan kirinya kalau kau lagi nonton berdua, bertiga, berempat, berlima, bilang kau anak Allah. Kelakuan harus kayak anak Allah, jangan kayak anak setan. Bilang ya kan? Bilang sebelah kanan kirinya, kelakuan harus kayak anak Allah. Iya kan? Nah, karena kita menerima apa? Roh yang menjadikan kita, menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Nah, coba perhatikan Matius 7 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Jadi saya percaya betul Yesus Kristus tetap Bapa yang baik. Karena itu kita mesti mengerti terlebih dahulu bahwa saya adalah anak Allah. Kita semua yang sudah menerima Roh Kudus adalah roh yang dapat memanggil Allah sebagai Abba, Bapa. Nah perhatikan Matius 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Apa dikatakan di sana? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta apa? Ikan, iya kan? Jadi perhatikan ayat 11, saudaraku, dari Matius pasal yang ke-7 ayat 11. Perhatikan, jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, Tuhan lalukan setiap pergumulan kita, Tuhan tolong kami. Kita berdoa, kita meminta, dan kita akan menerima yang baik. Kalau sebagian saudara bilang, pendeta saya belum menerima yang baik, berarti belum waktunya engkau menerima yang baik. Atau mungkin menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik dari pemandangan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, cara pandang kita, pola pikir kita berbeda dengan cara pandang dan pola pikir Tuhan. Apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik, bos. Iya kan? Sebaliknya, apa yang menurut kita baik belum tentu Tuhan bilang itu baik buat kita. Kita pikir nih pasangan hidup berasal daripada Tuhan, padahal Tuhan lihat nih kalau lu jadi sama dia, dia bisa nyakitin lu sepanjang umur penderitaan lu. Makanya Tuhan gak kasih. Lalu kita nangis-nangis, kita bilang Tuhan jahat, itu kan yang baik buat saya, bos. Dengar baik. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik buat Tuhan. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Karena itu kita tetap mesti pegang prinsip, kalau Dia Bapa yang baik, maka Dia akan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau kita pikir itu nggak baik, itu hanya pandangan kita, tapi itu yang berasal daripada Tuhan dan itu yang baik. Karena itu Yakobus bilang, dari atas kita menerima pemberian yang baik. Kita menerima pemberian yang baik dari atas, dari Bapa kita menerima segala pemberian yang baik, saudaraku. Karena itu hari ini kita mesti ingat bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Yesus Kristus Tuhan tetap Bapa yang baik. Dan kita tahu kalau Bapa yang baik pasti Dia akan memberi pemberian yang baik. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta, masalah ini gak baik buat saya, pergumulan ini gak baik buat saya, tantangan ini gak baik buat saya. Saya mau ingatkan, justru menurut Tuhan kalau itu baik, Tuhan jadikan. Kalau menurut pemandangan Tuhan, Tuhan bilang itu baik buatmu, itu baik supaya engkau lebih banyak berdoa, itu baik supaya engkau lebih banyak bersama keluarga, itu baik supaya engkau lebih banyak intim bersama dengan suamimu, intim bersama dengan istrimu, itu baik supaya engkau lebih banyak di rumah. Tuhan jadikan itu, walaupun menurut kita ukuran manusia kita bilang gak baik, tapi menurut Tuhan itu baik. Jadilah apa yang Tuhan mau, kan gitu saudara. Sama kayak Yesus mengajarkan kita di Taman Getsemani. Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu dari, tapi bukan menurut kehendakku. Kiranya buat setiap kita mengingat apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan setiap kita
kita berdoa, bukan berarti kita harus memaksa apa yang kita doakan itu terjadi. Namun kita berdoa, tanda kita berserah karena kita tahu Dia Bapa yang baik, maka Dia akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Dia Bapa yang baik. Sama-sama bilang sama saya, Dia Bapa yang baik. Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Amin, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Karena Dia Bapa yang baik, Yesus Kristus Bapa yang baik, maka yang pertama, karena Yesus Kristus Bapa yang baik, maka yang pertama Dia juga adalah Bapa yang dapat diandalkan. Iya kan? Kalau kita bilang sama orang tua kita, Dad, you are a great father, iya kan? Kita bilang sama orang tua kita, Mam, engkau adalah orang tua yang dahsyat, engkau dapat diandalkan. Maka kita juga mengerti bahwa kalau Dia Bapa yang baik, Dia juga adalah Bapa yang dapat diandalkan. Kalau kita tahu Dia dapat diandalkan, jangan pakai kekuatan kita, bos. Kita buka ayatnya. Kita buka Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Apa dikatakan di sana? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak bertunduk. Ayat 7 perhatikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengerti Dia adalah Bapa yang baik, berarti Dia juga adalah Bapa yang dapat diandalkan. Kalau kita mengerti Dia adalah Bapa yang dapat diandalkan, jangan khawatir akan hari esok, Pak. Iya kan? Jangan khawatir kalau saat-saat ini ekonomi goncang, kalau saat-saat ini semua goyang, kalau saat-saat ini semua unpredictable. Saya mau bilang Dia tetap Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang dapat diandalkan. Andalkan Dia, letakkan segala permasalahanmu kepada Dia. Bawa masalahmu, bawa pergumulanmu kepada tangannya. Yakinkan, maka engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul kalau Tuhan tuh lihat hati, saudara. Iya kan? Kalau Tuhan lihat hati, kita juga mesti ngerti bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan juga ngelihat, oh ini anak ini mengandalkan saya nggak akan pernah mau mengecewakan dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau saudara punya anak dan anak saudara mengandalkan saudara, ada kebanggaan sebagai orang tua, betul. Karena itu kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan hal tersebut. Ingat, jadi yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, adalah Bapa yang baik, maka Dia juga adalah Bapa yang dapat diandalkan. Dan yang kedua saya pelajari, karena Dia Bapa yang baik, maka Dia juga adalah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Jadi ingat, karena Yesus Kristus adalah Bapa yang baik, maka Dia juga adalah Bapa yang dapat diandalkan. Dan karena Dia Bapa dapat diandalkan, yang kedua Dia juga adalah Allah atau Bapa yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya percaya kalau kita mengerti Dia Bapa yang baik, pasti Dia akan merawat hidup saudara dan saya. Amin. Kalau Dia adalah Bapa yang baik, contoh saudara, kalau saudara punya anak, nggak mungkin saudara kasih biar begitu saja kan. Saudara selalu memiliki kerinduan dia mendapatkan yang terbaik, mendapatkan perlakuan yang istimewa. Sebagai seorang anak, kita akan didik dia yang terbaik. Sebagai seorang anak, kita akan berikan dia konsumsi yang terbaik, saudaraku. Karena itu kita mesti mengerti, kalau Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita, maka Dia juga adalah Bapa yang mengerti dan merawat kehidupan saudara dan saya. Makanya jelas Yesus bilang, janganlah engkau khawatir akan hari esok, tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik, saudaraku, jangan dibalik. Cari dulu Tuhan, cari dulu Bapa yang baik, maka engkau akan dipelihara. Dalam doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 11, Yesus berdoa begini, aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Siapa mereka? Murid-murid dan saudara dan saya pada zaman sekarang yang masih tinggal di muka bumi ini.
peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yesus berdoa bukan hanya berdoa buat dirinya sendiri. Yesus berdoa buat murid-muridnya. Yesus juga berdoa buat saudara dan saya hari ini. Sehingga apa saudaraku? Dia berdoa supaya setiap kita terpelihara. Haleluya. Bilang kanan kirinya, jangan takut, hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Amin saudaraku. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Selama Tuhan yang memelihara kita, kita nggak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Alkitab jelas bilang begini, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengerti, kalau kita memahami, kalau kita tahu betul apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bimbang, kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak pernah takut berlebihan. Karena itu hari ini ingat, yang kedua, karena Dia adalah Bapa yang baik, maka Dia juga Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin saudaraku. Kalau Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab, maka Dia juga Bapa yang memelihara. Yesus aja berdoa buat kita saudaraku. Ya Tuhan, ya Bapa, peliharalah mereka di dalam dunia ini. Pelihara mereka di dalam namaku, nama yang kau berikan kepadaku, yakni pribadi nama Yesus itu sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita. Biar sekalipun kita mengurung diri di rumah, kita pun tidak bertemu dengan orang luar, bukan berarti kita berhenti bersekutu dengan Tuhan. Kita selalu bersekutu dengan Tuhan, kita selalu menyembah Tuhan, kita selalu berdoa, kita selalu minta. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik, maka pemberian yang baik akan Dia berikan. Kalau menurut Dia saat-saat ini adalah saat-saat yang baik, selalu kita bersyukur buat setiap keadaan. Kembali saya mau ingatkan, selalu ada alasan untuk bersyukur. Selalu ada alasan untuk bersuka cita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, Yesus Kristus tetap Bapa yang baik. Karena Dia Bapa yang baik, maka Dia juga Bapa yang bertanggung jawab. Karena Dia Bapa yang baik, Dia juga Bapa yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga, karena Dia Bapa yang baik, Dia juga adalah Bapa yang mendidik kita. Iya dong, kita orang tua bukan hanya memberikan yang terbaik yang diinginkan oleh anak-anak kita saudara, tapi ada pendidikan orang tua. Sama, Yesus juga mengizinkan masalah, Yesus juga mengizinkan penderitaan, Yesus juga mengizinkan tantangan, Yesus juga mengizinkan orang memfitnah saudara dan saya. Itu adalah proses pendidikan. Dengan proses pendidikan itu kita jadi semakin lebih sabar. Dengan proses pendidikan itu kita jadi semakin lebih banyak berdoa. Dengan proses pendidikan itu kita semakin menyadari bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin saudaraku. Justru pendidikan ini kita perlukan. Sekolah aja ada ujiannya. Nah cuman sekarang aja lagi gak ada ujian negara gitu kan, lewat saudaraku. But it's okay. Setiap SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, setiap kali mau ada tingkatan naik tingkat, naik level, harus selalu dimulai dengan tes, ujian. Jadi pendidikan ilahi pun harus ada dalam kehidupan kita. Nah, coba perhatikan ayat ini. Titus pasal 2 ayat yang ke-12 bilang begini, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi tujuannya jelas, Tuhan mendidik kita dengan masalah, dengan pergumulan, dengan segala peristiwa yang mungkin membuat kita bilang, Tuhan ini gak nyaman dengan keadaan ini. Tujuan satu, supaya kita meninggalkan kefasikan kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan pada akhirnya apa Alkitab bilang dalam Titus 2 ayat 12, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang. Tujuan Tuhan pendidikan selalu menghasilkan kebaikan. Tujuan pendidikan Tuhan selalu menghasilkan hal-hal yang baik. Tujuan pendidikan ilahi selalu menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Coba satu ayat lagi kita buka. Dalam Ibrani 12, Ibrani pasal 12 ayat 10 juga bilang begini, sebab mereka, siapa mereka? Orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek atau waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar, siapa Dia? Allah menghajar. Dalam Ibrani 12 ayat 10, Tuhan mengajar, Bapa kita menghajar kita untuk kebaikan kita.
Jadi kalau Tuhan mengajar kita, Tuhan mendidik kita, Alkitab jelas bilang, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Jadi relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan mendidik kita, ada hajaran-hajaran di dalamnya. Saudaraku, jangan sewa. Jangan marah sama Tuhan, justru kita mesti bersyukur. Terima kasih Tuhan, dengan teguran-teguran ini kita belajar banyak hal. Dalam setiap peristiwa-peristiwa ini saya lebih banyak belajar lagi. Pada akhirnya hidup kita lebih bijaksana, kita bilang tadi. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, baik Titus pasal yang kedua ayat 12 maupun Ibrani 12 ayat 10 mengajarkan ke setiap kita bahwa pendidikan ilahi, pendidikan Bapa harus kita lalui. Ingat, karena Dia Bapa yang baik bukan berarti Dia tidak mendidik kita. Bukan karena Dia Bapa yang baik terus apa yang kita selalu Dia beri. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada tahapan-tahapan di mana kita harus dihajar. Ada tahapan-tahapan di mana kita harus melalui masa-masa yang sukar. Ingat, disertai Tuhan bukan berarti tidak mengalami fitnahan. Disertai Tuhan bukan berarti tidak mengalami padang gurun. Disertai Tuhan bukan berarti tidak mengalami masa-masa sukar, saudaraku. Disertai Tuhan berarti kita tetap keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sekalipun ada padang gurun, sekalipun ada caci maki orang, sekalipun ada fitnahan orang, sekalipun ada tantangan di depan kita, kita akan tetap keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita disertai Tuhan. Kalau kita mengerti, kita dipelihara, Dia adalah Bapa yang baik, Dia juga Bapa yang dapat diandalkan. Karena Dia Bapa yang baik, Dia juga Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia pelihara kita, Dia dandani kita. Dia pelihara, saudara. Jadi kita percaya betul, kita tidak akan pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Yang penting andalkan Tuhan. Jangan pernah engkau andalkan kekuatanmu. Jangan pernah engkau andalkan apa yang menjadi kelebihanmu, kepintaranmu kah, kekayaanmu kah, kedudukanmu kah, ekonomimu kah, rekan-rekanmu kah, relationshipmu kah. Jangan, saudara, jangan kau andalkan. Cukup Tuhan yang kau andalkan, karena Alkitab jelas bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, apa yang terjadi? Semua goncang. Dan tidak ada lagi yang bisa dapat diandalkan. Semua yang ada di bawah kolong langit ini, semua saudaraku, digoncangkan. Digoncangkan oleh apa? Oleh makhluk, saudara. Makhluk terkecil yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang disebut dengan corona. Iya kan, saudara? Gak bisa dilihat oleh mata telanjang, saking kecil yang mesti dilihat pakai mikroskopnya. Itu bisa dilihat begitu. Baru dia bisa kelihatan. Dan dunia digoncang oleh makhluk sekecil itu. Bayangkan, ingatlah akan hal ini selalu di tahun 2020 ketika kita melaluinya. Bahwa ada satu waktu di mana dunia digoncangkan oleh makhluk hidup dari Tuhan yang paling kecil. Semua goncang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ingat, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang harus kita andalkan. Hanya Tuhan yang harus selalu kita ingat. Hanya Tuhan yang harus menjadi sandaran kita. Karena itu 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita menutup di bulan Maret di ibadah kita di rumah masing-masing, saudaraku. Saya bersyukur karena Tuhan melawat setiap kita di rumah kita masing-masing. Tuhan menjamah hati setiap kita di rumah kita masing-masing. Karena itu respon kita harus betul. Kita menyembah Tuhan benar. Kita memuji Tuhan benar. Kita belajar baca firman betul. Sehingga pada akhirnya sekalipun kita posisi kita di rumah kita masing-masing, namun pesan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Itu yang akan menguatkan kita, itu yang akan meneguhkan kita, itu yang akan menuntun kita masuk dalam rencana Tuhan. Karena itu 3 hal ini saya bagikan. Yesus Kristus tetap Bapa yang baik. Karena Dia Bapa yang baik, Dia juga Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Yang kedua, karena Dia Bapa yang baik, Dia juga adalah Bapa yang dapat diandalkan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kedudukanmu, jangan andalkan apapun, andalkan Dia. Dia dapat diandalkan, saudaraku. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Dia Bapa yang baik, Dia juga Bapa yang mendidik kita. Kenapa Dia mendidik kita? Supaya kita lebih dan lebih lagi dalam pengenalan akan Dia. Ayub bilang begini, dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, namun sekarang aku mengenal secara pribadi. Melalui apa Ayub bilang begitu? Ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, ketika ada badai dalam hidupnya, disitulah Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Dia tetap Allah, Bapa yang baik, Bapa yang juga mendidik kita. Kita tundukkan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengerti betul bahwa apapun yang hari-hari ini sedang terjadi, Tuhan izin kami belajar, untuk kami dididik, untuk kami mengerti bahwa Engkau tetap Bapa yang baik. Sekalipun apa yang Engkau izinkan terjadi ini mungkin membuat setiap kami merasa khawatir, merasa bimbang, merasa takut. Tapi hari ini kami mengerti Engkau adalah Bapa yang baik. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dapat diandalkan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang bertanggung jawab, yang memelihara hidup kami. Kami tidak kekurangan suatu apa yang baik. Kami tahu betul selama Tuhan di pihak kami, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, hamba berdoa biar firman-Mu termaterai dalam hati setiap kami. Secara khusus umat-Mu yang menyaksikan siaran ini ya Tuhan. Tuhan memberkati masing-masing mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, beri kekuatan iman, beri keteguhan hati dalam hati mereka, sehingga lawatan Tuhan terjadi sampai ke rumah-rumah dalam umat-Mu yang menyaksikan siaran hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan dari Allah dinyatakan atas setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur lawatan-Mu nyata atas kami. Kami bersyukur. Kami berdoa juga Bapa, menyerahkan gembala senior kami Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, bahkan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan menjaga, membentengi mereka dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kemanapun mereka pergi melangkah. Bahkan kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan memberkati Presiden, Tuhan memberkati BNPB, Tuhan memberkati Menkes, Tuhan memberkati setiap mereka yang terkait dalam menangani kasus virus corona ini. Bahkan setiap perawat medis, dokter, suster, di dalam nama Yesus, beri kesehatan bagi mereka, beri kekuatan bagi mereka, beri kebijaksanaan bagi mereka dalam mereka mengambil setiap keputusan. Tangan Tuhan yang menopang dan memelihara mereka. Gereja-gereja dimanapun berada, Tuhan beri kesatuan hati. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center Cabang Bandung, Tuhan yang memberkati dan menopang senantiasa terus menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat masing-masing dari umat-Mu di tempat ini. Mereka yang menyaksikan siaran hari ini, hamba serahkan rumah tangga, keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Pagar perlindungan-Mu memagari masing-masing mereka. Mereka berjalan dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Mereka hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya biarlah berkat anugerah Tuhan menyertai hidup kami. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.